mau Arab, mau Indonesia, tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah takwa. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabat itu tentang penghormatan kepada wanita. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan wanita. Hadis ini bisa diartikan istri. Jadi artinya ketika Rasulullah menyampaikan pesan itu, laki-laki diperintahkan untuk bersikap santun dan baik dengan wanita. Artinya tidak boleh ada pelecehan wanita. Yang kan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan juga dalam khutbah tersebut tentang haramnya mengambil hak orang lain. Haramnya mengambil hak orang lain. Kemudian juga Rasulullah menyampaikan pesan perdamaian. Inilah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan saat itu Rasul bersama. Di antara yang hadir diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Liyuballighish syahidu minkumul ghaib, kata Rasulullah. Liyuballighish syahidu minkumul ghaib, kata Rasulullah. Apa artinya? Hendaknya orang yang hadir, artinya yang mendengarkan Rasulullah menyampaikan khutbah, diminta untuk menyampaikan pesan ini kepada yang tidak hadir. Kalau sekarang saya sampaikan tentang ajaran-ajaran Islam tadi, maka Anda juga harus menyampaikan tentang ajaran-ajaran tadi. Karena secara tidak langsung, mohon maaf, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Dakwah Nabi lebih banyak mengajak ketimbang mengejek. Dakwah Nabi lebih banyak merangkul dibandingkan memukul. Maka setelah itu, setelah saya sampaikan pesan-pesan ini, maka sampaikanlah kepada yang lain. Karena secara tidak langsung saya mengambil dari hadis Rasul tentang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika Anda menyampaikan pesan ini, kemudian mempertahankan ibadah-ibadah di sini, paling tidak mempertahankan, berarti tanda umroh Anda adalah umroh yang mabrur. Ya, disampaikan pesan-pesan tadi, pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah di Arafah ini. Bapak Ibu, jemaah haji, di sana lihat ada masjid. Ya, Masjid Namirah. Apa? Masjidnya sangat luas, tapi masjid yang hanya dibuka setahun sekali. Yang baik, kenapa Rasulullah menamakan masjid ini Namirah? Tadi saya sampaikan, tidak boleh melecehkan wanita. Karena di sini itu dulu pernah ada yang menjaga kawasan ini, disebut oleh Nabi singa betina, wanita singa betina. Maka diabadikanlah masjid itu Masjid An-Namirah, masjid yang besar dan bagus dalamnya. Lucunya bagian depan bukan bagian Arafah, bagian belakang malah bagian Arafah. Jika ada jamaah haji yang wukuf di masjid, tapi dia memilih wukuf di bagian depan, maka dia berarti wukufnya di luar Arafah. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2010, ada beberapa jamaah yang tidak bisa wukuf disebabkan mobil tidak bisa masuk ke sini. Sampai akhirnya pemerintah Saudi membuat sistem yang namanya taroddudi. Apa artinya taroddudi? Ibu, bayangkan sekarang kalau saya ajak berpikir. Mohon maaf, bila di Stadion Utama Senayan diadakan sebuah acara pertandingan sepak bola, jika stadionnya itu terpenuhi semua sisinya, maka penontonnya sekitar 150.000. Berapa? Itu kalau sudah penuh sesak, 150.000. Yang datang dengan kendaraan, motor, mobil. Saya tanya, ketika pertandingan itu selesai, kira-kira macet atau tidak? Mobil bisa jalan atau tidak? Bapak Ibu bayangkan, yang haji 5 juta. Itu yang resmi. Yang haji 5 juta. Bis hanya berputar-putar di sini saja. Berapa jam bis bisa keluar dari tempat ini? Cukup. Tetapi prosesi haji harus selesai. Inilah yang polisi di sini juga ada sebagian polisi. Saya punya teman di sini namanya Osama. Kebetulan dia polisi. Jadi kalau ke Indonesia itu dijemput oleh kawan saya di Mabes Polri namanya Pak Selamat Mulyandi.
mohon maaf, selamat mulia ini di Mabes Polri itu jadi tim ahli. Jadi IT-nya Mabes Polri itu namanya Selamat. Jadi itu jemaah saya kebetulan tahun haji yang lalu dia berangkat dengan anak buahnya ikut saya. Dia yang pegang Mabes IT. Jadi kalau polisi itu belajar di Indonesia, polisi sini belajar di Indonesia di pasar Jumat, dia cerita sudah diatur hebat juga Indonesia. Polisi di sini belajar kemacetan dari Indonesia, padahal Indonesia masih macet kan. Terus dia bilang kalau dia sudah atur ada sesuatu yang dia bingung. Ini jumlahnya 5 juta, kawasannya hanya Arafah, Musdalifah dan Mina. Kok bisa jalan tetap mobil walaupun macet? Sampai akhirnya ditemukanlah sistem di sini yang disebut dengan sistem taraddudi. Apa artinya taraddudi? Mobil-mobil lain tidak boleh masuk ke kawasan ini kecuali mobil yang berstiker. Dan mobil ini hanya mengangkut jamaah, muter-muter saja gitu, berputar saja. Jadi kalau seandainya nanti di Quran 1, 2, 3 sampai 10 kita dapat nomor 1, maka kita angkat di antara nomor 1. Mobil inilah yang akhirnya mengangkut 9 grup yang lain. Anda bisa bayangkan. Itu yang saya bilang tadi, mau plus, mobil haji biasa sama. Karena masuk sistem Quran, diundi. Kenapa diundi? Karena kalau nggak diundi siapa yang mau berangkat? Maka akhirnya rombongan pertama diangkat setelah maghrib, harus diangkat setelah maghrib. Nanti kita akan ditempatkan di Musdalifah, nomor 1. Nomor 2 diangkat lagi dengan mobil itu yang disebut dengan taraddudi. Dia yang mengantarkan, dia juga yang menjemput lagi. Kenapa begitu? Mengurangi jumlah kendaraan. Karena akses di sini sangat terbatas, maka jumlahnya dikurangi. Ini yang menyebabkan akhirnya sekarang tidak terjadi lagi kemacetan di area Arafah, Musdalifah dan Mina. Yang kedua, jika ada orang yang tertinggal, Bapak kenal dengan Ustaz Gufron, Zainal Arifin Gufron? Tanya lagi. Kenal dengan Kiai Zainal Arifin Gufron? Ustaz gede. Ada. Ustaz berapa? Pernah dia? Ustaz? Nomor berapa? Ya, Ustaz teman saya ya. Kenapa Ustaz? Gini ceritanya, ini buat pelajaran bagi kita. Dari Arafah dia sama-sama saya ke Musdalifah. Di Musdalifah kita sampai tiba jam 9. Jam berapa? Jam 9 malam. Kita tidak boleh meninggalkan Musdalifah sebelum kita mabit sampai jam 1 atau jam 12 lewat. Setelah jam 12 lewat, tergantung kita jamnya berapa diangkat, kita akan diangkat. Bapak Ibu, ketika jam setengah 12 dia izin sama saya. Saya pegang bendera. Ini jutaan orang Ibu semuanya lantai di Musdalifah. Terus dia bilang, Ustaz, saya mau wudhu. Saya mau apa? Tunggu di sini. Akhirnya dia wudhu sendiri. Dia tinggalkan jemaah banyak sekali malam gitu kan. Setelah dia wudhu kita tunggu 10 menit, 20 menit, sampai setengah jam dia tidak muncul-muncul. Ini kejadian nanti boleh tanya sama Ustaz Zainal. Karena dia tidak muncul-muncul, maka rombongan kita dipanggil. Raudhah wisata, saya angkat bendera. Bapak Ibu, semuanya sama-sama raudhah wisata. Kita dari Musdalifah ini menuju nanti Musdalifah, menuju mana? Mina. Kita ikuti Rasulullah menuju Mina untuk mabit dan melontar jumroh. Ketika kita mau berangkat, Ustaz Zainal nggak keluar, padahal dia pengalaman. Ustaz. Akhirnya semua jamaah karena sudah kompak panggil, Ustaz Gufron. Semua akhirnya cari di mana? Di kamar mandi. Teriak dari mulai Ustaz, Kiai, sampai kecapean Kiai dan Ustaz nggak disebut Gufron. Akhirnya sampai kita naik bis berangkat, dia tidak ada. 1 jam ditunggu, tidak ada juga. Kita menuju ke Mina. Sampai di Mina kita sudah letih. Karena dari kemarin, dari tanggal 8, 9 sampai malam itu kita nggak ganti baju. Sampai di Mina ternyata tenda masih kosong. Kita sampai duluan. Di ujung kita lihat Gufron lagi tiduran. Baik, kenapa? Baik. Pengalaman hebat. Sudah berpuluh, bahkan kalau dia ngomong sama saya, ini dia Ustaz, belum jadi ketua kelompok, saya sudah jadi ketua kelompok. Itu yang sering dia bilang. Tahu Ibu, ketika dia keluar dari tempat atau kamar mandi tadi, dia nggak lihat satupun jamaah Allah. Padahal bendera, demi Allah ini. Padahal bendera itu kita pasang tinggi-tinggi Ustaz Nur. Dia bilang, saya nggak lihat demi Allah Ustaz. Kamu ini ninggalkan jemaah. Demi Allah Ustaz. Kan saya bilang, itu kamar mandi di depan. Demi Allah saya nggak lihat ente. Saya lagi tidur Ustaz di situ, nggak lihat sama sekali.
Kok udah banyak, waktu itu kita sampai 3 bis. Haji kita lagi banyak-banyaknya 3 bis, itu hampir 130-40-an. Itu bendera ada tandanya, nggak lihat sama sekali. Karena dia ketakutan, wah saya ditinggal sama Rono, saya ditinggal. Akhirnya itu yang saya bilang, naik bis mana saja, karena bis itu akan mengantar kita ke Mina. Itu enaknya taroddud. Jadi siapa saja yang nyasar, ikut bis taroddud, karena bis itu tidak kemana-mana, dia akan membawa ke Mina. Jadi Ustadz Gufron itu karena ketakutan, dibilang dia sudah ditinggal, ternyata dia yang meninggal jamaah. Boleh pengalaman, sudah kebiasaan. Tapi kenapa? Sekian 100 hampir 140 orang nggak dilihat satu pun. Dia bilang saya sudah nyari-nyari Pak Ustaz. Pematanya memang nggak lihat dan sebagainya. Dilihat, dia cari-cari nggak ketemu satu pun. Masuk saya pun. Ya itu kejadian. Baik, kita menuju Musdalifah. Apa? Sebelum kita tinggalkan Mina, mau baca doa nggak? Doa yang pernah dibaca Nabi Adam. Doa ini dibaca Nabi Adam ketika Nabi Adam berpisah dengan istrinya. Kemudian karena baca zikir doa ini, akhirnya Allah pertemukan di tempat tadi Jabal Rahmah. Artinya jika Allah uji kita dengan kesulitan, kesusahan, baca doa ini, insya Allah Allah bantu kita. Mau saya kasih tahu? Mumpung saya kembali ke Bisatu, doa ini akan saya ajarkan. Ini kalau tidak sama Bisatu saya nggak kasih tahu. Ini benar loh, saya nggak ambil untung ini. Ustaz nggak bercanda. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Subhanaka. Wa bihamdika. Inni amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli innaka anta khairul ghafirin. La ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika inni amiltu su'an wa zalamtu nafsi warhamni innaka anta khairur rahimin. La ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika inni amiltu su'an wa zalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sebelum saya artikan doa ini, lihat ini ada tembok. Lihat tembok ini, tembok, lihat. Nah ini saya ceritakan lagi. Ini adalah irigasi aliran air yang dibangun dinasti Bani Abbasiyah karena jasa seorang wanita. Siapa wanitanya? Bayangkan dia datang dari Baghdad, pergi haji, dia melihat orang yang haji dari Mekah sampai Arafah kehausan. Maka dia buatlah sumur yang namanya Wadi Nu'man. Apa? Wadinya itu telaga dari Taif yang airnya dialirkan dengan sini. Nih, sekarang sudah tidak berfungsi. Dialirkan untuk orang-orang yang haji. Jadi ini kebaikan dan sedekah seorang wanita kaya. Namanya Siti Zubaidah. Siapa? Wanita kaya raya, tapi luar biasa. Istri dari Harun Ar-Rasyid. Mudah-mudahan wanita-wanita di sini seperti itu. Kaya raya, tapi bukan buat sendiri. Kalau Babi bilang sukses berbagi. Babi bilang apa? Sukses? Iya, jangan susah untuk sendiri, nggak boleh. Itu hebatnya ya. Itu lihat. Nah ini, tapi sayang sudah tidak terawat. Ini bayangkan kalau dirawat. Ya. Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu pusat kekuasaannya di kota Baghdad. Jadi istri Harun Ar-Rasyid menunaikan ibadah haji dari Baghdad ke sini, melihat orang-orang dulu kesulitan air. Ya, akhirnya bayangkan dari Taif ke Mekah, kemudian sampai ke pelaksanaan Masyaril Haram. Tapi sayang, sekarang tidak dirawat. Banyak memang sekarang ini yang diprotes oleh sebagian negara-negara dari luar Arab. Kenapa Arab Saudi itu tidak menjaga situs-situs peninggalan sejarah? Coba lihat. Yang terakhir yang tersisa di kota Mekah, Maulidun Nabi, tempat lahirnya Nabi, itu pernah mau dihancurkan. Kenapa?
Karena banyak orang katanya kalau pas itu melakukan perbuatan syirik, mestinya kalau ada masih orang yang karena ilmunya melakukan perbuatan syirik, jangan tempatnya yang dihancurkan. Orang itu diberikan nasihat. Betul nggak? Nah, makanya kadang-kadang perbedaan-perbedaan ini juga harus benar kita sikapinya. Ya banyak sekali. Ya. Baik, kita sudah masuk ya. Ini. Masjid Al-Mash'aril Haram. Ini masjid ini, Mash'aril Haram. Ya. Jadi orang-orang yang mabit di sini, ya. Mabit itu apa yang dikerjakan? Sebenarnya mabit itu tidak ada yang dikerjakan kecuali hanya bermalam saja di tempat ini. Jadi dari semua dari ujung-ujung semua orang. Mabit hanya sah di Musdalifah. Apa hukumnya? Hukum itu rukun umroh, rukun haji. Jadi jika rukun haji itu ditinggal, maka hajinya batal. Beda dengan mabit di sini. Mabit itu hukumnya wajib haji. Apa? Seorang yang melaksanakan haji, kemudian dia meninggalkan wajib haji, maka hajinya sah dengan syarat dia membayar dam. Membayar dam. Karena wajib haji. Tawaf nanti, tawaf ifadah. Tawaf ifadah juga rukun haji. Siapa yang meninggalkan rukun haji, maka hajinya tidak sah. Beda dengan mabit di Musdalifah. Oleh sebab itu sekarang ada beberapa travel, mohon maaf, tadi yang saya bilang, satu toilet antri sampai 10, kadang-kadang 12 orang. Akhirnya dia mensikapinya bukan mabit, tapi ditambah mabit. Obat mabit apa namanya? Obat mabit. Maksudnya apa? Mentang manting. Mau buat mabit. Akhirnya gimana caranya? Pagi, malam hari, setelah dia mabit beberapa jam, dia pulang ke hotelnya. Menggunakan bis. Bisnya tidak boleh bis yang tarot dudi. Akhirnya, Bu, Bapak, apa yang terjadi? Dia harus keluar dari Mina mencari bisnya di depan. Jalan kaki. Akhirnya ujung-ujungnya sama juga capeknya. Baik, saya mau ceritakan. Mohon maaf, tapi ini benar-benar buat pelajaran. Ada satu kelompok saya bilang gini sama saya, Ustaz, saya tetap di Mina. Saya nggak pernah merasakan tidur di Mina senyenyak ini. Biarlah tempatnya cuma begini, kamar mandi antri. Nggak mau saya pindah. Saya tetap nggak mau pulang ke hotel. Saya di sini. Buat apa saya haji? Saya harus rasakan ini. Tapi yang satu lagi bilang, Ustaz, saya nggak kuat. Saya lebih baik pulang ke hotel. Yang penting kan hajinya syah. Dua-duanya syah. Anda tinggal pilih saja. Siapa yang bilang saya tetap di sini? Pak Faisal Tanjung, pangkat saat itu. Siapa yang tidak kenal Pak Faisal Tanjung? Gak apa-apa Ustaz, saya ngantri di sini, saya tidur di sini. Buat saya seorang tentara, tidur seperti ini sudah enak Ustaz. Ada juga yang sedikit-sedikit, oh ini begini. Bahkan ada jamaah saya, dia berangkat 5 orang, Allahu Akbar, dia bawa apa? Selimut dari rumahnya. Akhirnya 5 kasur itu, kan satu-satu dapat kasur yang ukurannya nggak lebih dari 1 meter, cuma sekitar 60 sampai 70 cm. Setiap orang itu dapat segini, sekitar 60. Jadi itulah kita. Jadi kalau kita berbalik, mau kelas itu ada orang lain. Akhirnya dia ratakan 5 kasur, terus dibawa kasur apa sendiri, spray sendiri. Sah atau tidak? Sah. Sah atau tidak? Sah. Jadi masalah juga. Ya tapi kan sama yang lain jadi nggak enak gitu. Ya Allah. Saya yang lihatnya kan. Itu tergantung kita. Kita sudah masuk kawasan Mina Jadid. Apa? Dulunya ini bukan kawasan Mina. Karena makin banyak, maka akhirnya Mina itu diperluas. Tapi orang Indonesia dia akan teriak di sini. Allahu Akbar. Kenapa? Kalau dapat Mina Jadid, jaraknya sampai 6 kilo ke tempat pementaran. Berarti kalau bolak-balik 12 kilo. Siapa yang mau di sini? Siapa yang mau di sini? Mau hajinya Pak Ustaz ya. Apakah ada kendaraan untuk ke Madinah sana? Tidak ada. Jadi sebentar lagi arahkan semuanya ke sebelah kiri. Nanti ada tempat yang saya Pak Safir ya. Penyembelihan. Itu belum ya Safir? Jauh ya. Oh iya belum.
Nanti di sebelah kiri kita di ujung bukit gunung ya, itu ada tempat penyembelihan Nabi Ismail alaihis salam. Jadi Ibrahim datang dari Yordan. Ibrahim datang dari mana? Kemarin masuk ke masjid ya? Dia tinggalkan Siti Sarah dan Nabi Ishak, datang ke sini untuk melihat Ismail. Ternyata sampai di sini, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sampai di sini datang perintah untuk menyembelih. Sebelum saya lanjutkan, di sebelah kiri kita, ini lihat, istana raja. Apa? Mudah-mudahan di atas kendaraan ini ada yang mabit di istana raja nanti. Boleh kalau jadi mantu raja? Kita doakan ada yang belum nikah, Abdul Aziz di depan tuh gair. Mudah-mudahan Aziz dapat putri raja. Amin. Amin. Kalau perlu Aziz dapat anak presiden, presiden taksi. Ini kereta, ya. Ini sekarang kereta tapi bukan untuk orang Indonesia, ini masih untuk orang-orang negara-negara Arab. Itu yang saya bilang tadi, nggak ada bedanya Arab dengan Ajami, tapi ternyata masih. Baik, Bapak Ibu, ini tenda-tendanya ini tenda-tenda permanen yang konon katanya, tapi saya belum buktikan Pak Haji Antoni, tahan api. Tahan. Katanya tahan api. Ini tenda ini katanya tahan, tapi saya belum pernah mencoba. Tapi dia bilang gitu. Kenapa? Karena dulu sering terjadi kebakaran di sini. Sering terjadi kebakaran. Kenapa sering terjadi kebakaran? Karena dulu jamaah haji boleh bawa kompor ternyata. Jadi saya pernah ngalami juga sama istri saya sekali di mana kita masih boleh bawa kompor. Jadi saya dengan istri saya bawa kompor dan masak untuk grup saya. Ya. Cuma sekarang sudah nggak boleh lagi. Itu bukti di sebelah kanan, pelan-pelan. Kiri, ada seperti kubah. Itu di situ tempat disembelihnya Ismail alaihissalam di ujung sana. Di sana. Ya. Saya kubah. Baik, apa kaitannya dengan ke Jordan kemarin? Tahu kan? Nah, dari tempat kemarin Nabi Ibrahim diajak ke sini. Baik, ya itu tempatnya. Jadi ternyata Ismail itu diberitahu oleh Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka. Datang dari Yordan ke sini ingin senang-senang melihat anaknya, ternyata malah diperintahkan untuk disembelih. Kata Nabi Ibrahim, aku diperintahkan dalam mimpi untuk menyembelih. Terus kata Ismail apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku tersayang, kerjakan apa yang diperintahkan. Karena kau akan dapati aku bukan menolak, aku akan jadi orang yang sabar. Tapi kata Ismail yang sangat bakti sama ayahnya, saya minta permintaan wahai ayahnya. Sebelum kau sembelih aku, yang pertama bukalah bajuku. Apa? Ditanya sama Ibrahim, kenapa harus dibuka bajunya? Aku khawatir ayahku, kalau bajuku tidak dibuka, maka darah itu akan kena ke baju saya. Dan ibu akan melihat, ibu pasti akan menangis. Aduh, luar biasa. Terus yang kedua, kalau nanti kau sembelih aku, carilah pisau yang sangat tajam. Cari ayahku, gak apa-apa tapi yang tajam. Makanya ini jadi sunnah kita, jadi asyarat kita. Aku khawatir kalau seandainya pisau itu tidak mempan atau lama, kau jadi iba dan kasihan melihat aku, kau tidak jadi kerjakan perintah Allah. Makanya yang ketiga, kenapa diganti dengan seekor kambing kibas oleh Allah? Yang ketiga, silahkan lakukan, asalkan ketika kau melaksanakan, kau letakkan pisau itu, ketika kau menggerakkan pisau itu, jangan kau memandang aku juga takut. Wahai ayahku, kau sayang dengan aku, kalau kau lihat aku melihat wajahmu, kita pasti berdua akan menangis. Dan akhirnya karena kita saling menyayangi, karena saya yang tidak benar, kita tidak jadi mengerjakan perintah Allah. Dan ternyata digantikan oleh seekor kambing kibas. Itulah yang disebut dengan udhiyah. Apa? Udhiyah itu kurban. Ada kurban, ada udhiyah, aqiqah. Apa? Aqiqah. Ini yang diceritakan adalah udhiyah, kurban. Di depan searah dengan angka 12, depan ada masjid. Di ujung namanya Masjid Khaif. Ini sebelah kiri Masjid Khaif.
Masjid Khaif. Ternyata 70 nabi dan rasul pernah sholat di masjid ini, Masjid Khaif. Masjid Khaif. Masjid Khaif. Itu di sebelahnya. Di depannya lagi itu tempat pelontaran. Nah, itu yang seperti perahu. Ujung sana itu, ujung kiri. Nah, itu sekarang melontarnya sudah pakai tingkat itu. Itu tempat pelontaran. Ini jutaan semua memakai baju yang putih di sini. Allahu Akbar. Di sana itu di sebelah kiri ya. Itu tempat melontarnya tuh. Sekarang dibuat semacam itu. Ya, Bapak Ibu, ini masih kawasan Mina. Saya terangkan lagi, Ibu, Mina itu kata Rasul Karrahim. Ini Mina. Mina ini wajib haji. Mina itu kata Nabi Karrahim. Apa arti Karrahim? Seperti rahim anak. Kenapa Nabi menyebut seperti rahim? Ini sekarang terbukti. Berapa jumlah jamaah haji yang masuk, dia akan tertampung di sini. Terus Nabi bilang, Mina bainal jabalain. Mina itu hanya antara dua jabal saja. Di antara dua gunung. Letaknya di lembah antara dua gunung. Maka kata Nabi, Mina seperti rahim, Mina seperti letaknya seperti dua gunung, dan luar biasa menampung berapa juta jemaah haji. Ibu bapak, ada yang tahu tentang sejarah Mina? Ini cerita dari orang-orang tua kita dulu yang haji. Ternyata Allah Akbar, dulu sebelum Raja Suud berkuasa, baik, masih zamannya Sultan Syarif, baik, ternyata kawasan ini tanahnya banyak dimiliki oleh orang Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang yang datang dari Indonesia, dia membawa garam, dia bawa gula, dia bawa macam-macam dari sini, sampai di sini akhirnya dia barter, dan ada yang dapat tanah di sini. Memang bapak dikasih tanah. Makanya dulu saudara-saudara saya banyak yang bermukim di sini, tinggal di sini. Terus hebatnya Bapak Ibu, hebatnya ketika dia pulang, kan itu cuma status seperti hak guna pakai gitu kan, hak guna pakai, suratnya nggak ada karena dikasih sama orang Arab. Dia pulang, terus dia kembali ke sini, dengar bahwa kawasan ini rumah-rumahnya itu dulu kita mabitnya itu di rumah-rumah kecil, sebagian rumah-rumah petak gitu kan, sebagiannya. Terus dia bilang, dikasih tahu bahwa tanahnya diambil oleh pemerintah untuk dijadikan kawasan Mina. Jadi rumah-rumah yang di sini diusir semuanya gitu. Terus orang-orang tua kita dulu bilang apa? Alhamdulillah. Bilang apa? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Harta kita diwakafkan untuk masjid. Kita cinta, sayang sama harta? Iya. Saya nggak mau pisah dengan harta saya. Karena saya nggak mau pisah dengan harta saya. Harta yang saya dapat, kerja keras, terus keringat banting pulang, saya mau bawa ke akhirat nanti. Caranya, harta itu dititipkan di masjid. Harta itu sekarang saya titipkan di anak-anak yatim, panti-panti jompo. Betul. Pesantren-pesantren tahfiz yang butuh bantuan. Nanti hari kiamat, harta yang kita titip ke tempat itu kita ambil lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayo, yang tidur, bangun, tidur lagi. Ya, apa yang kita lewati? Mudah-mudahan nggak terganggu yang tidur ya, nggak ganggu ya. Dengerin. Yang kita akan lewati apa? Biar semangat apa? Jabal Nur. Wow. Apa? Jabal Nur. Ya. Jabal Nur ini Bapak Ibu Saudara sekalian, posisinya seperti singa yang sedang duduk. Letakkan dua kakinya, nanti lihat dari kejauhan, belum kelihatan. Nanti lihat, kita akan baca surah yang diturunkan di situ sama-sama. Terus kita baca supaya kita berokah. Doa setelah membaca Qur'an. Setuju nggak? Iya, jadi saya bukan hanya tunjukkan tempatnya, tapi juga fadilah-fadilahnya. Nanti posisi Jabal Nur itu ada di sebelah kanan bis kita. Bye-bye. Semangat ya.
Bu, hati-hati Bu. Pelan Bu, pelan Bu. Bisa, bisa. Bisa nggak? Pelan-pelan. Bisa Bu? Bisa? Bisa ya? Tunggu bentar Pak, nanti keluarnya takut dia bisa. Terbelah. Sudah berapa hari Mbak? Kurang rapat, kurang rapat. Kelamaan Pak lemes. Ini suruh minum satu dulu, nanti ya. Nanti kalau nggak mampet baru ceronsop Ibu satu. bisa lihat gunungnya itu terpecah. Kalau nggak ada perubahan, nanti ya, suruh nemu seperti saya tak pecah kasih ya, terbelah ya, tuh ya. Ya lihat ya. Nah, itu yang disebut dengan Jabal Nur. Jabal. Nah, itu lihat di puncak ada orang putih-putih itu. Pak Ibu lihat? Mana ya? Gunungnya lihat depan. Lihat, kan Itu loh, kelihatan itu. Dari sini kelihatan ada orang tuh, ada jamaah. ngeribat kurang ketok Ustaz. Mana ya? Nggak ketok, nggak ketok. Belum kayak Beijing. Kayak Beijing namanya. Itu lihat ada kayak Beijing. Mana di jalan masuk di sana, Mas? Saya kemarin duduk kan di situ. Itu loh. Oh, depan itu loh. Bapak Ibu, disinilah malaikat Jibril turun Ini loh, menyampaikan ke atas itu. surah yang pertama 1 sampai 5. Ini yang disebut dengan ya, gunungnya nanti lebih dekat bisa kelihatan. Di dalamnya itu Ibu ada tempat, walaupun tidak dianjurkan sholat, tapi ada goa yang bisa dipakai untuk sholat di dalamnya. Jadi bukan disuruh sholat di situ, tetapi kan kita boleh sholat apa saja di tempat mana saja gitu. Nah itu lihat di sebelah kanan, ada ketutupan dengan bangunan. Nah, lihat, itu ada orang di atas, lihat kan, naik-naik tuh. Mana ya, Pak? Mana? Iya. Kelihatan ada. Benar. Nah ini gunungnya tuh, lihat ada orang di atas tuh naik tuh, lihat. Kita kesini aja udah bilang kepanasan, mereka di atas ya. Itu. Lihat kan? Nah iya, sak temanku kono besok. Depan lagi, lebih dekat lagi. Pelan-pelan. Pak, pelan nanti. Banyak pohon. Tuh, itu jamaah tuh lihat di atas tuh, putih-putih ya. Ya lihat ya. Lihat kan ada orang kan? Allahu Akbar, lihat itu. Mereka ingin sampai ke tempat di mana Rasulullah duduk, di mana Rasulullah bertahanus, di mana Rasulullah berhalwat di atas. Jadi ada guanya, ya di sana. Lihat, ada bendera atau bendera berkibar, lihat. Itu grupnya mereka itu. Allahu Akbar, itu lihat. Lihat, jamaah naik ke atas, lihat. Allahu Akbar. Bu, Pak, Bu. Pak, terus kita bilang pada Ustaz, yuk panas yuk, naik bis yuk. Walaupun saya nggak mampu, tapi ternyata ibadah tuh beda-beda orang tuh. Keinginan orang tuh di sini beda-beda. Tapi yang enak itu, Bu, yang enak itu naik setelah Isya. Iya. Kita sholat Isya, tapi bukan sekarang, tahun-tahun nanti. Sekarang kita nggak kuat. Ya, di sini turun surah Al-Alaq ya, kita baca ya sama-sama, ikuti saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Iqra wa rabbuka
كالعذراء الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Ya, karena turunnya cuma 5 ayat. Karena setelah turun ayat itu, turun ayat selanjutnya, ya ayyuhal mudaththir. Jadi yang turun pertama adalah 5 ayat. Ayo kita baca yuk sama-sama, mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, jadikanlah Quran untuk kami ya Allah sebagai petunjuk. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya khalila wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Ya Allah, jadikanlah bacaan-bacaan Quran ya Allah yang selama ini kami baca. Mungkin ada di antara kami yang belum bisa hafal Quran sampai usia kami sekarang ini. Jadikanlah bacaan-bacaan yang kami baca ya Allah menjadi dinding dari api neraka sampai akhirnya kami tidak terbakar api neraka. Waj'alil Qur'ana fid dunya karina wa 'ala sirati nura. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca di dunia ya Allah sebagai nur ketika kami meniti jembatan siratal mustaqim. Waj'alil Qur'ana wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah. Ya Allah, jadikanlah setiap ayat yang kami baca ya Allah menjadi gerbang untuk kami mendapatkan kebahagiaan. Waj'alil Qur'ana fid dunya qarina warzuq bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Bapak Ibu, ada tempat lagi yang akan kita kunjungi. Yang pertama adalah Masjid Jin. Ustaz Nur, sebentar lagi kita lewat Masjid Jin. Sebentar lagi kita lewat Masjid Jin. Di depan kita Masjid Syajarah. Apa ini? Ini sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Kenapa ini? Ini ada kisahnya. Jadi Rasul ketika sampai di sini didatangi oleh orang-orang Badui. Didatangi oleh siapa? Terus Badui itu bilang gini, Muhammad, kalau kamu nabi, mana buktinya mujizatnya? Itu orang Badui kan banyak gitu kan. Terus kata Nabi,
minta mujizat apa? Kata orang Badui ini nekat asal. Ya kalau kamu memang Habib punya mujizat, nih pohon ini suruh tunduk kepadamu. Akhirnya di tempat ini pohon itu bukan hanya tunduk tapi berjalan. Riwayatkan beberapa orang. Sehingga disebutlah masjid itu tadi Masjid Syajarah, pohon. Karena pernah kejadian semacam itu. Itu kejadiannya benar. Tapi ada cerita yang salah. Ada masjid namanya Masjid Ar-Royah. Royah itu bendera. Sekarang sudah dekat Pasar Seng dulu. Terus disebut sama orang Indonesia, Masjid Royah diganti Masjid Kucing. Masjid Kucing. Mungkin kalau bapak-bapak kita Masjid Kucing. Padahal namanya bukan Masjid Kucing, Masjid Royah, Masjid Bendera. Kenapa disebut Masjid Kucing? Kebetulan masjid itu sampingnya pasar. Mungkin dulu orang Indonesia ngelihat banyak kucing. Di mana Masjid Kucing? Ada satu lagi kesalahan orang Indonesia, Sukul Lail. Apa? Itu dulu dekat hotel kita namanya Sukul Lail, pasar malam. Waktu orang jamaah haji Indonesia ke situ, kebetulan dia lihat pasarnya dari Seng. Sampai sekarang tetap pasar Seng. Siapa yang bikin salah? Indonesia. Itulah Indonesia. Ya, Sukul Lail, bukan pasar Seng. Tapi ngetop orang Indonesia kasih nama pasar Seng. Baik, Akom, kita lihat ini masalah Mbah Maimun Juber kemarin dimakamkan ya. Nah, Mana Pak Ustaz? di sebelah kanan ada Said Alwi Al-Maliki dimakamkan di sini. Ada istri Rasulullah, Sayyidatina Khadijatul Kubra. Ya. Kita sampaikan salam dari sini. Ini sekarang kita melewati nanti ini ya. Mbah Maimun ada di sebelah sini, atas itu. Di atas, ya. Yang paling atas lagi nanti di sebelah ujung sana itu makam Sayyidatina Khadijah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Assalamu alayki. Assalamu alayki. Ya Khadijatul Kubra. Ya Khadijatul Kubra. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sayyid Alwi Al-Maliki. Assalamualaikum. Ya ayyuhal ma'la. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Assalamualaikum. Warahmatullah wabarakatuh. Allahumma ajzihim wa afdalal jazaa warfa' darajatihim warfa' darajatihim wa maqamatihim bifadlika wajudika wa karamika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Ya ini lihat sebelah kanan. Wa khalaqul jinna wal insa illa. Ini masjid jin. Biasanya kalau orang-orang yang senang ilmu gaib, dia sendiri ke sini, dia sholat ke dalam. Dan memang di sini jinnya masuk Islam. Kenapa disebut masjid jin? Karena jin-jin di situ banyak masuk Islam di hadapan Rasulullah. Jadi kalau seandainya nggak percaya, nggak boleh, karena ada jin. Mohon maaf, itulah kejadiannya. Ada bacaan yang dianjurkan Rasulullah, mudah-mudahan bisa kita baca ini. Kalau kita takut sama makhluk-makhluk diantaranya, bukan ayat kursi saja. Ayat a'udzu billahi, yang pertama a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua a'udzu bikalimatillahi ammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Jadi dari makhluk-makhluk yang jahat, bisa makhluknya itu manusia, bisa nggak? Yang sedikit
sedikit sama kita hasad dan dengki, iri. Ada nggak orang yang iri? Ya, ada yang kayak gitu kan? Melihat kita nggak senang, gitu kan ya? Orang cantik betul. Nggak boleh tuh kan gitu kan? Orang-orang sukses pasti mendukung gitu kan? Mereka senang sama kita gitu kan? Terus ada juga makhluk-makhluk yang halus. Bacalah itu, auzu, baca ayat kursi gitu kan? Ya, kalau dulu kan waktu orang belum ngaji, dia pulang malam, tempatnya angker, katanya pernah ada orang melihat macam-macam, terus dia nggak hafal ayat kursi, terus dia baca jamre, pang anak bagun melewat. Sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu, harus baca ayat kursi ya, atau baca Bismillah saja bisa ya. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan istirahat. Nanti kita akan bangunkan setelah sampai di Tan'im. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar radio Roh Wisata di mana saja Anda berada, maka kita akan kembali lagi insya Allah nanti di gelombang yang sama. Ya, sampai di Tan'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.